A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ardha dhalulan wa amarna 'alayha linamsi litanawulil jannah min babi husnil khatimah. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majlis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat, wabil khusus para asatidzah, para pemimpin daerah yang semoga Allah berikan kemuliaan yang banyak insyaallah. Kita bersyukur pada Allah kita bisa berkumpul di masjid yang mulia, di Masjid As-Salam Puri Mas ini, yang mudah-mudahan Allah jadikan kumpul kita ini seperti yang kita niatkan, bahwa kita keluar untuk menuntut ilmu. Ilmu ini didapat bukan dengan begitu saja, harus tahu niat dan paham mencari untuk apa. Dunia ini adalah sesuatu yang singkat. Kita di dalamnya ini cuma sekedar menanti perguliran, menanti pergantian yang namanya ujian, dari satu ujian ke ujian yang lain. Islam agama yang tawarkan sekian formula untuk menyikapi ujian di dalam waktu yang singkat. Rasul pernah kasih kabar sama umat ini bahwa umru ummati baina sittin wa sab'in, kata Rasul. Umur umatku ini antara 60 70. Jadi kita sudah dapat bocoran bahwa umur kita ini, kata Rasul, baina sittin wa sab'in, antara 60 70. Aqallu zada min dzalik, ada yang lebih tapi sedikit. Jadi enggak hanya 70 tok, yang lebih juga ada, kata Rasul, cuma aqallu, sedikit. Mudah-mudahan kita tergolong yang sedikit. Amin. Udah pasti saat orang nggak ada yang berani minta umur pas-pasan, nggak bakal berani dah. Orang pasti kalau doa mintanya panjang umur aja. Pernah ada kejadian orang berdoa tiap hari minta umur panjang. Kita kan dengar orang minta umur panjang tiap hari, ya kesian juga. Kita bantuin deh doa deh. Kan dia kan tiap sholat, ya Allah panjangkan umurku, ya Allah panjangkan, ya Allah, tiap sholat. Ya namanya tinggal di negeri yang sama, bangsa yang sama, dengan bahasa yang sama, timbul dong rasa empati dong. Kita doain deh, ya Allah, ini orang minta umur panjang, ya Allah kasih 200. Ente didoain mau ngomel, 200 kan umur panjang, 200. Tetangga saya 80 tiap pagi dituntun, jalan-jalan ke komplek 80 dituntun. Ada yang 85 didorong, ke kursi roda. 200 diseret urusan itu. Oh enggak ada. Sebenarnya orang cuma minta umur panjang.
Tapi sebenarnya dia nggak terlalu butuh umur panjang sebenarnya. Ini contoh kecil, didoain 200 marah. Sebenarnya yang kita butuhkan tuh kualitas umur, bukan kuantitas. Karena kalau umur panjang nyusahin juga buat apa? Memang Rasul pernah mengatakan bahwa khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kalian itu yang panjang umur, bagus perbuatannya. Jadi kita tahu bahwa memang ada fase di mana umur ini kan kebagi-bagi. Ketika dalam kandungan itu mah urusan Allah dah, kita belum tahu ya. Tapi ketika lahir itu namanya balita, bayi di bawah 5 tahun. Bahasa Arab aja macam-macam. Ada sobi, ada tiflun, ada lagi fata, ada rojulun, ada syabun, ada rojulun, ada tingkatan-tingkatan gitu ya. Dan ternyata memang fase loh. Itu sekedar tinggal di dunia ini kalau nggak paham fase, bingung kita. Kadang-kadang kita lupa umur. Padahal kalau diperhatiin, ya, Islam itu agama yang mengabarkan pada kita di Al-Ahqaf ayat 15 itu. Falamma balagu asuddah wa balagu arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu terkenal tuh di Al-Ahqaf ayat 15 tuh doa menjelang usia 40, terkenal tuh doa itu. Jadi memang ada fase. Bayi sampai 5-7 tahun tuh balita tuh. Kita bisa lihat nih balita dari obrolannya. Orang dari umur segitu tuh sampai 7 tahun yang diomongin punya aku kalau ngomong begitu tuh. Dia punya aku, jangan punya aku, semua punya dia. Ambil dah. Kakaknya pegel sama ketua adik. Nanti itu dari 7 tahun sampai 11-12 tuh menjelang balik tuh. Oh, itu masa dimana anak mencari jati diri tuh. Ya, nyebut nama orang tua. Ini punya bapakku, dari bapakku, punya mamaku, kukunya tuh buat orang tua banyak. 11-12 tuh. Nah, 12 sampai masa remaja balik 17 menjelang 20. Waduh. Itu yang dibilang ABG tuh. Yang kalau ngomong pakai tasdid Allah. Gue. Itu masa ABG tuh. Waduh, udah itu masa paling indah tuh. Ya, masa paling indah. Jerawat jadi obrolan, betul ya? Model rambut, macam-macam. Saya suka bilang sama anak-anak begitu, itu jerawat jangan diomongin, udah. Ntar juga waktunya hilang sendiri. Kan awalnya nggak ada, terus ada, tapi juga nggak ada. Emang remaja itu jerawatan, jangan repot diobatin, hilang diri. Ntar udah nenek-nenek juga hilang. Mana nenek-nenek jerawatan sebenarnya. Itu fase tuh. Ya. 20 sampai 30 itu yang diomongin seputar kampus, kuliah sama kerjaan. Menjelang 30 masa depan. Oh, kalau ngomong ya, kerjaan kan ya, kerjaan dah pokoknya ngomong. 30, 35 itu mulai ngomong masalah rumah tangga tuh. Bingung kalau belum kawin tuh umur segitu tuh. Ya gimana nggak bingung, tiap hari ngatin internet aja kalau tidur ngapain begitu. Nah, udah mulai 35 ke 40. Nah, 40 nih. Obrolan kita udah mulai beda tuh. Umur 40 ke sono yang diomongin kebanyakan merek obat. Jujur dah yang 40 dah. Semua herbal dihafal, betul ya. Enggak, itu daun sirsa, kulit manggis, habatus sauda. Oh, bagus, cakep nih. Aku minum enak badan. Terus sampai 45 tuh. Ya. 45 ke sono, 45, 50 ke sono, itu baru ngomong merek rumah sakit biasanya. Biarin pada ketawa sekarang anak muda, tapi masih ngalamin semua.
Itu kayaknya halakoh ngobrol di mana-mana, yang diomongin penyakit mulu. Ada aja. Aduh, kayaknya asam urat nih. Ya, kalau udah umur 60 ke sono, udah yang diomongin mah ya macam-macam dah ya. Ya udah dari mulai mereka rumah sakit, dokter yang baik, macam-macam. Makanya kita kalau udah wanti-wanti lah, kata Rasul kan, umur Rasul kan 63 ya. Orang tuh kalau ngikutin umur Rasul ya kurang lebih deh. Misalkan kita ini udah mulai mau masuk 50 nih. Ya saya udah diingetin mulu nih. Tali 50 hati-hati nih ya. Berarti kan 13 tahun lagi kalau nyontoh Rasul. 13 tahun nggak lama bro. Apalagi yang udah mulai masuk 60, umurnya 62 11 bulan. Saran dari guru-guru saya mak, jangan mantang dah, makan aja apa aja makanan. Karena percuma mantang juga nggak ada ngaruhnya. Ya, yang saya maksud di sini memang umur tuh ada masa. Umru ummati baina sittin wa sab'in, kata Rasul. Umur umatku antara 60 70. Saya ngeliat kondisi Surabaya sama Jakarta mirip. Cuma beda di depan doang. Ya. Kalau Jakarta depannya J, ini Surabaya depannya S, itu doang ya. Sama, macetnya sama, semua sama. Jadi kalau kita ngomong nih, karena saya kan memang gede di Jakarta ya. Jadi kondisinya begitu. Saya suka bilang, coba deh sekali-kali kita ngitung-ngitung umur deh, supaya kita sadar bahwa sekedar menanti ini nggak main-main. Karena nggak berasa, perasaan baru kemarin coret-coretan baju gitu. Karena nengok ke belakang, Allah, anak cerecetan, anak siapa? Anak ente, anak siapa? Udah banyak anaknya. Singkat sekali. Jangankan kita, para nabi saja kalau nggak dimaksumkan berdosa. Apalagi kita yang nggak dijamin maksum, ya pasti berbuat dosa. Allah uji manusia fi kabad, susah, payah, lelah. Ini kalau kita nggak sikapi dengan ilmu, kita berkeluh kesah. Yang ada akhirnya komplain. Tuh, prasangka buruk yang kau sangkakan ke Allah, ini yang dimaksud. Wa dzalikum zannukumul ladzi zanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Prasangka buruk yang kau sangkakan ke Allah, maka setiap hari bergantinya waktu kau rasakan keburukan. Itu yang jadi masalah. Padahal kalau kamu sadar, ini manusia tercipta dalam keadaan susah, payah, selesai. Malah sahabat itu kalau hidupnya nggak merasakan susah, datang ke Rasul, ya Rasulullah, ini kayaknya hidup enak amat, nggak ada ujian, Allah marah ya, kayaknya Allah nggak kasih ujian. Tuh sahabat sikapnya begitu. Kenapa? Karena pernah dengar Nabi mengatakan, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau suka sama satu kaum, Allah turunkan bala. Jadi kalau sahabat nggak merasakan ujian bala, dia was-was, jangan-jangan Allah tinggalkan dia tuh. Karena yang mereka pahami, ujian itu mendewasakan dirinya. Fala ya'laman Allahu alladziina shadaqu wa la ya'laman al-kadzibin. Allah pengen tahu dengan ujian tersebut, siapa di antara kalian yang jujur, siapa di antara kalian yang mendustakan Allah. Karena banyak orang yang lupa, iman yang dia miliki itu menjadi penyebab Allah uji dia. Dia Islam, dia beriman, dia patuh, dia benar dalam beragama, dia pasti diuji oleh Allah. Makanya imannya Adam diuji. Dan ada manusia kegoda keluar dari sorga. Adam tahu nggak merengek minta sorga lagi sama Allah, cukup meminta ampun atas dosanya. Karena nggak mungkin Allah nggak ampunkan dia. Makanya ketika Adam keluar dari sorga, dia nggak berdoa, Allahumma ya Allah adkhilnil jannata marrah, ya Allah masukkan aku ke sorga lagi. Nggak ada. Adam bilang apa? Rabbana zolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zolamna artinya apa? Ya Allah, kami telah berbuat zolim. Kalau kau tak ampunkan kami, kami rugi. Karena gara-gara zolim nih, aneh keluar dari sorga. Dia nggak bilang, ya Allah sorga lagi dong ya Allah, kemarin nggak aci, maaf atau gimana gitu. Dia beristighfar. Dia tahu dia nggak ngatur Allah,
Nabi Allah Yunus alaihissalam nggak kuat ngadepin kaumnya, akhirnya marah. Allah uji, sebab marah itulah Allah bikin dia terjebak dalam 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya dasar lautan, gelapnya perut ikan. Waduh, berat itu zaman Nabi Yunus tuh berat sekali. Udah jatuh, ketiban tangga, ditepokin, sakit betul-betul ya. Ditelen, masuk ke perut ikan, di tengah malam masuk ke dasar lautan. Itu kira-kira kalau kita yang jadi Yunus, kalau kita ini yang jadi Yunus, ditelan ikan, masuk ke perut ikan, dibawa ke dasar lautan, kira-kira kita masih sempat berdoa, yang kita minta apa sama Allah? Bahasa Indonesia dah, kira-kira apa? Ya Allah, keluarkan aku dari perut ikan. Itu yang standar tuh manusia biasa tuh. Diatur Allah, ya Allah, keluarkan aku dari perut ikan. Kita ngatur Allah kayaknya betul. Tapi kalau memang itu betul, kenapa Nabi Yunus nggak minta begitu? Apa yang Yunus katakan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya apa? Ya Allah, keluarkan aku dari perut ikan. Allah juga tahu, Allah ciptakan manusia nggak bisa hidup di perut ikan, nggak usah ngajarin Allah. Makanya banyak orang berdoa tuh suka salah caranya. Ya Allah, kalau seandainya kau tak berikan rezeki pada minggu ini, mati saya. Begitu. Kan Allah yang tahu, jangan atur Allah. Lalu Allah yang tahu. Ini orang bukan nggak dikasih sama Allah, dia memang mendingan susah tak di masjid mulu. Ntar senang dikit aja tak, tawafnya di mall. Ada orang sakit nggak sembuh-sembuh, sampai bingung. Emang doanya beda-beda kali Ustaz? Enggak, sama. Allahumma a'ti bil ba'sa isbi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqam. Doa sakit sama. Saya udah berdoa tat, nggak pernah disembuhin sama Allah tat. Ya, Allah tahu ente mendingan sakit ketimbang sehat. Kalau lagi sakit itu ngomong Allah pasti banget. Insya Allah. Sabar ya, mudah-mudahan Allah hapus dosa-dosa kamu. Insya Allah. Lagi sakit begitu. Sholat juga apa? Allahu Akbar. Itu orang kenapa tak sakit? Soalnya kalau nggak sakit nggak begitu tadi. Makanya kita disuruh jadi orang yang bersyukur atau sabar kalau lagi diuji, supaya besok Allah tahu yang terbaik buat kita seperti apa. Allah uji manusia. Ujian ini untuk mengetahui fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin tadi. Allah pengen tahu siapa di antara kalian yang jujur, siapa yang dusta. Pakai orang kalau nggak diuji nggak kelihatan kelasnya. Kita cinta sama orang tua kita, kalau nggak diuji orang tua kayak anak kecil bikin pegel. Bisa. Kalau cinta tetap mendoakan. Pegel sih kesel, ya Allah Ustaz, serba salah, cuman ya orang tua. Yang tadinya Rabbi fili wali walidaya kayaknya kurang berbobot, jadi saya nangis Ustaz. Saya nempel di Ka'bah cuma Rabbi fili wali walidaya, ya Allah wali walidaya. Kenapa? Karena memang pegel nggak berubah-berubah. Ya kan kalau orang tua kan makin hari makin lemah. Kali anak makin hari makin sempurna, betul? Orang tua ini kan kompleks suka pada nuntun anak latihan jalan tuh di embun. Kita tegur, wih anak dilatih jalan. Iya nih biar kakinya kena embun, minggu depan lari gitu kan ya. Anak makin sempurna. Ada juga yang nuntun ibunya di embun terapi gitu. Masya Allah, ibu lagi di terapi. Iya, suruh latih jalan sama dokter. Ini minggu depan lari gitu. Karena makin hari makin kurang, betul? Kitanya yang harus paham tuh, ya. Enggak selamanya yang kita minta keturutan itu permasalahannya. Karena kadang-kadang kita minta ini yang nggak mudeng. Kita minta sesuatu yang nggak mungkin. Orang tua sakit kita doa, ya Allah,
sembuhkan orang tuaku ya Allah, kembalikan kesehatan ya Allah, jadikanlah dia seperti dulu ya Allah. Umurnya berapa? 105 tahun. Kan nggak mungkin dong. Kita kalau minta sesuatu tuh memang yang masuk sesuai dengan yang dibutuhkan. Makanya Ibnu Qayyim tuh bicara doa, itu ada kitab Ad-Dawa lebih dari 900 halaman itu buku. Masya Allah. Ngomong masalah doa aja. Kita kalau mau berdoa diturutin, bukan cuma sekedar sampaikan yang kita inginkan, tapi memang yang kita minta wajar. Karena kalau yang kita minta nggak wajar, ini zolim. Betul-betul memang kita butuh, iya. Suruh sadar, itu yang pertama kata ulama. Yang kedua, supaya waktu yang singkat dan sekedar menanti ini nggak terbuang percuma, kita disuruh sadar bahwa sesungguhnya yang mengalami kesedihan itu bukan cuma kita doang. Di Quran surat Al-Imran ayat 140 ada ayat yang mengabarkan tentang kondisi sahabat ketika perang Uhud. Ya, turun dari Jabal Rumat, jadi kalah tuh sahabat Rasul. Kata Allah, "Iyamsaskum korhun faqad masal qauma korhun misluh." Rasul Muhammad bilangin sama umat ente tuh, ketika kalian merasakan sedih karena kekalahan, orang-orang sebelum kalian juga sedih karena kalah. Tapi kalian mah gak ada sujung kuku kesedihannya. Kalian cuma kalah perang Uhud, yang mati gak tapi banyak. Ingat perang Badar kemarin, 300 lawan 900, kocar kacir kafir Quraisy, betul? Malu mereka. Mereka sedih, malu. Sekarang kalian juga sedih, tapi gak seberapa. Bahas kenapa kalian sedih. Nah, makanya hikmah di balik perang Uhud itu kan banyak ya. Salah satunya apa? Kehancuran yang terjadi karena kita meninggalkan sunnah. Kita lupa kalau cuma sekedar gugur kewajiban standar manusia. Jangan jadi sombongnya dah. Itu orang sombong banget Sob. Tiap tanggal 1 keluar rumah tuh dagu duluan kalau jalan tak begitu. Kenapa? Kenapa Pak begini? Ya habis ngasih nafkah. Itu mah wajib, nggak usah sombong. Ngasih nafkah sombong. Ini keluarga sini kalau nggak ada saya mah mati. Nafkah dari saya harus. Jangan jadi sombong, emang wajib. Ente nggak ngasih nafkah dosa. Jangan sombong. Kita habis sholat 5 waktu, waduh tuh apa namanya pundak sampai susah. Sampai segitu amat, kenapa? Dari mana? Habis sholat. Jadi sombong amat nih orang. Kalau cuma sekedar gugur kewajiban, siapa juga bisa. Dan memang harus, nggak ada sombongnya ya. Tapi yang mendatangkan cinta Allah kan bukan menggugurkan kewajiban, menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Itu yang jarang. Karena ini yang mendatangkan cintanya Allah. Karena kalau sudah pakai bahasa cinta, kata Allah apa? Man adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Siapa yang menyakiti kekasihku, kata Allah, berarti menabur genderang perang terhadapku. Allah jaga gitu. Jangan kata manusia, angin aja, angin nih yang suka bawa motor, bawa mobil ya. Asal aturan main pemerintah jangan dilanggar. Ini betul-betul nggak main-main ya. Tolong dipegang. Jalan bener, pulang bener. Ini jangan kata orang, angin aja kalau bikin kita masuk angin Allah marah. Angin kan makhluk. Kata Allah, man ada liwalian faqad adzantu bil harbi. Siapa yang menyakiti kekasihku, berarti perang melawan aku, kata Allah. Nggak ada yang berani. Ya jangan heran tuh. Dia nggak sakit-sakit, ya kan Allah jaga. Asal keluar bener, pulang bener. Tapi kalau keluar salah, pulang salah, ya apa juga jadi bala buat dia. Nggak bagus, iya. Nah, dia pahami ini. Kalau dia merasa sedih, dia lihat, iya, yang sedih bukan saya saja. Kalau bicara anak meninggal sedih, di Suriah, anak orok tiap jam ada yang mati. Sedihlah, mereka lebih sedih lagi. Ya sedihlah Ustaz, nggak bisa nyekolahin anak.
Muslim di Rohingya, Muslim di Suriah, di Baghdad, anaknya nggak ada yang sekolah. Lebih sedih lagi mereka. Kita sedih. Ada yang lebih sedih gitu loh. Justru yang dibahas, jangan dicari apa yang menyebabkan kesedihan. Itu yang paling penting. Bukan cuma berkeluh kesahnya. Karena di Islam kan semua diajarkan. Ada formulanya. Anda mau minta apa? Di Islam disiapkan. Nggak ada satupun hukum dalam Islam kecuali Nabi telah ajarkan. Itu kan yang beliau mengatakan, taraktukum mislal bayda lailukum kanaharikum. Kutinggalkan kalian putih bak cangkang telur, kata Rasul, yang malamnya lebih terang daripada siangnya. Bayanatil hukum telah dijabarkan. Al halal bayyin wal haram bayyin wa umur bainahuma mushtabihat. Apa yang Islam nggak ajarkan? Diajarkan semua. Cuma kita ini yang nggak tahu. Islam ajarkan, cuma kitanya nggak pernah mau tahu. Padahal kalau mau sedikit mendalami, ada janji Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasuli yu'tikum kiflan min rahmati. Hei orang yang beriman, bertakwalah pada Allah, berimanlah dengan yang Rasul bawa. Kalimat beriman dengan yang Rasul bawa sunnah. Kalau cuma sekedar gugur kewajiban, manusia bisa cuma mengambil hikmah di balik kewajiban dan menghiasi dengan yang sunnah. Ini butuh mahabbah, butuh cinta. Kita harus cinta Rasul, harus cinta Rasul. Cinta gak sama Rasul? Ya cinta, Sat. Ya, jangan ngotot, nanya baik-baik ngotot. Ya udah cinta, udah. Saya juga cinta sama. Bener cinta, bener, Sat. Ya masih ngegas aja. Iya. Bisa gak buktiin kalau Anda cinta Rasul? Ya, ke rumah Sat main. Saya punya segini, Tat. Apa? Kaset cinta Rasul. Malam aja. Lain lagi judulnya itu mah ya. Kalau Anda cinta Rasul, tolong ikutin aturan main. Taat dengan semua perintah Nabi, menjauhkan semua larangan beliau, percaya dengan yang beliau kabarkan, walaupun mungkin gaib, mata belum melihat, telinga belum mendengar, hati belum bisa menghayalkan, cuma Rasul yang ngomong, percaya. Konsekuensi lainnya apa? Tidak beribadah kecuali ada contoh beliau. Tuh, baru cinta Rasul. Ini ngaku cinta Rasul, yang dikerjain yang Rasul nggak kerjain. Apa kata Rasul? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang yang berdusta mengatasnamakan diriku, kata Rasulullah, suruh ambil bangku, duduk di neraka. Gosong. Saking nggak boleh tuh ya, nggak boleh. Agama jangan dikira-kira. Agama jangan pakai feeling. Mumpung di Surabaya feeling, Bogor kan feeling. Mumpung di sini nih ya, jangan. Ya, saya sih ya saya menyimpulkan sih, karena saya berpikir maju aja lah. Kenapa? Kan selama ini kan orang kalau sholat subuh kan di daerah sana kan 2, saya mah 3, Lah kok beda? Ya ini sih, saya sih inisiatif aja, Nah kalau 2 aja cakep diterima, bagi 3, waduh, nggak bisa begitu. Agama bukan begitu, bro. Jangan dikira-kira. Ya, tapi kalau saya pikir kan yang penting kan memberi, Ustaz ya. Saya sih tahu ya yang namanya zakat itu 2,5%. Ya, fitrah itu 3,5 liter, saya tahu lah. Cuma saya pikir kapan majunya kalau nggak di-up sedikit nilainya, Ustaz. Makanya saya sih keluarganya semua kalau yang namanya zakat 5%, Ustaz. Beras juga orang main 3,5, saya main yang 5, Ustaz. Dahsyat. Hati-hati, agama bukan begitu. Agama itu taat. Makanya Islam apa? Islam apa? Istislamu lahu bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli, itu Islam.
ketundukan dan kepatuhan kepada Allah dengan mengesahkan Allah. Jadi tunduk patuh sama Allah dalam hal apa? Dalam hal syariat. Karena kau tercipta untuk itu. Dia nggak terkecoh. Mau seneng mau susah, yang dia minta apa sama Allah? Jangan sampai aku nggak bisa beribadah. Ini kan perkataan Ayub. Nabi Allah Ayub alaihissalam, dalam hikayat dikatakan Nabi yang ganteng itu ada dua. Yang pertama siapa? Yusuf. Yusuf itu jelas dah tuh, nggak dikomplain, nggak sampai mati ganteng ya. Yang kedua Nabi Ayub, kayak ganteng Ayub. Cuma Allah uji, dari hartanya habis, anaknya meninggal, ketibanan runtuhan rumahnya sendiri, gantengnya hilang, penyakit kusta di badannya, istri yang cantik ninggalin dia, udah nggak bisa ngomong dah. Apa kata Nabi Ayub? Ya Allah, ambil semua yang kau titipkan padaku, ambil hartaku, anakku, ketampananku, ambil, tapi tolong jangan ambil lidah ini ya Allah, biarkan dia selalu berzikir, bertasbih, bertahmid untukmu ya Allah. Dia nggak terkecoh Nabi, karena kan tampang ini kan sebentar. Emang ganteng lama, emang cakep lama bu. Pegangin tuh pipi, pegangin 10 tahun lepas kalau nggak jatuh tuh. Emang kenceng mulu kan? Enggak. Berarti itu ada masa. Semua ada batas. Likulli syai'in ajal, ada batas. Ini berarti kan sebentar. Makanya bahasa sekedar menanti ini enggak lama. Kalau memang sudah bahasanya enggak lama, berarti kan pasti datang. Ini yang namanya maut hak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti didatangi oleh kematian. Enggak ada orang hidup nggak mati, nggak ada. Pasti mati. Udah gitu masalah kalau urusan mati kan malaikat terserah dia. Ini bulan yang mati orang Surabaya gitu ya. Bulan depan ya masih Surabaya juga gitu ya. Lama-lama jauh, ya terserah. Bulan ini Suriah, bulan besok Irak, bulan besok Palestina, terserah. Emang ngacak. Nah buat kita jangan merasa aman. Ini kayaknya nih bulan kayak Palestina mulu nih, kita aman nih. Entar dulu ya. Kita nggak tahu. Kemarin hampir tuh Lapindo, tuh ya. Bagus sudah beres pas laku tuh. Ya. Sudah. Nggak main-main, hati-hati. Semua ada aturannya. Harusnya kan kalau maut gitu diatur per huruf apa gimana, pakai abjad gitu saja. Ini minggu AA semua. Minggu depan B, udah was orang urusan gitu. Nggak ada ya. Maut terserah Allah. Allah cuma kasih bocoran bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup ini pasti didatangi oleh kematian. Makanya di hal yang ketiga kata ulama, supaya kita nggak terlalu melo sedih waktu yang singkat diuji dan sekedar menanti di dunia ini, kita disuruh mengingat bahwa musibah itu takdir. Musibah itu takdir. Di Quran di surat Al-Hadid ayat 22, nanti bisa dilihat di rumah tuh Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidaklah musibah yang terjadi di muka bumi ini, gunung meletus, angin puting beliung, hujan deras, banjir bandang, macam-macam. Itu fil ardi tuh. Semua orang merasakan. Au fi anfusikum, atau dirimu sendiri, pilek sendiri, batuk sendiri, capek sendiri dah tuh. Kata Allah, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Sesungguhnya telah tertulis dari sebelum-sebelumnya pada kitab di Lauhil Mahfuz. Tapi ingat, inna dzalika 'ala Allah yasir. Buat Allah tuh mudah. Karena Allah punya ilmu kun fayakun.
nggak ada yang berat. Pokoknya dia husnuzon dah. Ya, kayak orang menanti anak, istri hamil. Ya, tiap anak pertama kan suka berantem tuh pasangan. Kata yang bini, saya mau pengen punya anak perempuan pak, buat temenin saya di rumah. Iseng ditinggal mulu gitu ya. Kata si bapak, saya mau pengen punya anak laki, biar buru-buru bisa gantiin saya. Apa sih yang diinginkan seorang ayah dari anak lakinya? Oh, salah satunya apa? Ayah senang kalau anak lakinya cepat dewasa, bisa jadi partner hidup. Hayalannya kan begitu. Senang anak lakinya bisa bangun pagi, bangunin adik-adiknya. Senang anak lakinya baca Quran pada waktu-waktu yang ditentukan. Senang, Masya Allah. Yang bapak pengen punya anak laki, yang ibu pengen punya anak perempuan. Padahal kalau boleh jujur, orang perempuan baru berasa punya anak nanti pas punya anak laki. Coba deh. Orang laki gitu juga, baru berasa jadi orang tua pas punya anak perempuan. Coba. Karena ada ikatan yang kuat. Ya. Ini si ibu sama anak lakinya itu kuat banget. Sampai kapan? Sampai kematian menjemput dia. Ibumu, ibumu, ibumu. Ayah. Anak perempuan ke bapak. Makanya saya suka pugal kadang-kadang sama ikhwan-ikhwan yang baru belajar ngaji, suka galak banget sama bini. Mentang-mentang jadi ketua di rumah, ini sama bini banyak aturan main, sampai nengokin orang tua susah betul. Jangan. Biarin orang tuanya sakit, suruh temuin. Nanti Anda baru berasa pas punya anak perempuan nanti. Yang paham kita tuh anak perempuan, Pak. Kita capek pulang nih, langsung di depan rumah saya kan memang nggak punya ruang tamu. Ruang tamu saya kebun taman. Jadi kalau nyampe itu di ruang tamu tuh di kebun, diem aja. Itu anak perempuan yang nyamperin duluan. Ya, dia capek, minum ya. Tahu jadi anak buahnya capek. Anak laki mah Masya Allah. Kita pakai koyok 3. Punya mau nengok ya, nengok juga kagak. Sampai kita belaga batu. Masih nggak nengok, dia nengok belaga begini. Ngegas aja ngegasnya, baru mulai berasa. Oh iya. Masya Allah. Nanti ibu juga begitu. Sekarang ibu cemburu, bapak dekat sama ibunya, sama mertua. Nanti ibu bakal bahagia ketika anak ibu sudah jadi orang tua buat anak-anaknya, buat istrinya, dia sebagai suami, tapi ibu nomor 1 dalam hidupnya. Lain rasanya. Nikmatnya dinomorsatukan dalam hidup. Masya Allah. Ini semua ada contohnya, bukan tidak. Makanya jangan mengeluh dengan takdir, jangan mengeluh. Allah selalu berikan hikmah di balik ini semua. Tidak ada keburukannya, tidak ada sama sekali. Makanya Allah mengatakan, inna dzalika 'alallahi yasir. Buat Allah semua mudah, tinggal minta. Tinggal minta tolong sama orang, mendoakan, tinggal bersedekah, tinggal berbuat baik. Semua ada hukum sebab akibat. Cuma mau bilang apa? Lingkungan yang membuat kita nggak kuat menghadapi ujian, harusnya kuat. Cuma karena memang dia nggak terbiasa, ya dia merasakan kesulitan. Yang keempat, mengingat bahwa sabar itu ada pahalanya. Supaya kita tahu nih, saya nggak akan pernah hilangkan sabar. Karena banyak orang yang nggak kuat. Cukup dah Ustaz, seminggu saya sabar Ustaz. Aduh, gak kuat. Jangan. Harusnya orang tuh pertahankan sabar. Karena sabar inilah yang membuat Allah dekat sama kamu. Allah yang promosikan. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Berarti ketika engkau bilang, cukup seminggu aja sabar, cukup seminggu aja Allah sama saya. Begitu. Jangan hilangkan sabar. Harus tahu, ingat, sabar tuh pahalanya besar. Ya sabarin deh. Enggak kuat Ustaz, ya Allah Ustaz. 30 tahun Ustaz saya berumah tangga Ustaz. Ya Allah Ustaz. Bayangin Ustaz. Ogah. Masalah saya udah banyak ini Masya Allah. Surabaya aja nih malam 3 judul nih Masya Allah ya. Suruh bayangin dia lagi Masya Allah.
Belum besok habis subuh. Reading kita ke Malang. Kajian sama Ustaz Syafiq. Suruh mikirin orang 30 tahun. Oh enggak. Udah rangkum aja Japri. Ya, jangan. Sabar Bu, sabar. Ya 30 tahun tat ujian saya dia doang tat, ya Allah. Ya berarti Allah sayang sama ibu Bu. 30 tahun cuma dia doang ujiannya. Orang macam-macam ujian ibu cuma dia doang, betul. Harusnya udah pinter. Lagi sabarin ibu paling berapa tahun lagi sih? Oh nggak tahu ya. Kan umur begitu. Jadi jangan gampang berkeluh kesah. Formula pun ditawarkan. Kebiasaan Rasul untuk memercikan bekas wudhu pasangannya ketika tidur malam. Ini kayak begini kita anggap remeh, kita anggap canda biasa. Nabi syariatkan loh. Kita kalau pegel sama pasangan, bapak pegel sama ibu. Pegel Tat. Aduh, tahu dah saya mau ngomel, cuma saya butuh dia. Saya nggak ngomel, emang bikin pegel. Ibu juga begitu, sama Tat. Nih, pengen lebih lengket hubungan kalian. Tiap hari ketemu bosan. Ini makanya biasain kata Rasul kalau kita bangun malam tahajud kita berwudu, habis wudu percikan bekas air wudu kita ke muka pasangan kita, tapi ngomong dulu. Jangan main kepret aja, besok masuk koran dah urusannya. Setelah kedatangan Ustadz Subhan di Surabaya, banyak yang bercerai karena laki bini main kepret-kepretan. Saya nggak mau gitu, jangan ya. Ngomong dulu, Pak, ntar malam saya kepret ya, gitu. Bu, apa sih kepret? Percik, percik ya. Ya, maksudnya dipercikan gitu. Tapi sebenarnya bukan percikannya, lebih kepada melihat pasangan ketika lemah. Nanti empati kita timbul tuh. Bapak kesal sama ibu, kesal. Lagi tidur lihat ibu tuh, ibu yang pernah betul-betul bapak cintai, temuin ketika dia tidur. Coba malam-malam lihat dari atas kepala sampai ujung kaki, lihat. Perasaan dulu nggak begini. Ya terserah dah bahasa situ dah gimana. Ya Allah, Masya Allah, ini orang betul-betul nih kalau melek nih, aduh, nggak ada yang kuat temannya orang deh betul-betul. Cuma ya subhanallah ya Allah, ya kalau ngeliat lemah begini, saya bersyukur padamu ya Allah bisa bertahan selama 30 tahun sama dia ya Allah. Karena memang cuma dia doang yang demen sama saya. Melas amat dia bapak. Ibu juga balas dendam boleh Bu, bangun aja malam lihat bapak tidur Bu, lihat bapak lebih seru lagi. Liatin tuh dari ujung kepala sampai ujung kaki Bu, poldur semua, betul. Perasaan dulu waktu masih zaman di kampus bagus amat nih badan, sekarang begini amat. Ya Allah, kenapa mesti dia sih ya Allah. Ya keluh kesah kan boleh-boleh aja kan, yang penting kan endingnya, betul. Cuma kalau bukan dia nih siapa lagi yang mau diem kalau saya lagi maki-maki kan, Masya Allah. Ya Allah, betul-betul ini sparring partner saya dalam hidup ini. Kalau nggak ada dia nih kayaknya iseng banget ya Allah gitu ya. Cuma dia yang mau mendengarkan kalau saya lagi maki-maki gitu. Atau apalah, coba deh lihat. Rasa empati timbul nanti. Iya ya Allah, ajarkan hati ini untuk bisa qanaah, menerima semua takdir ya Allah. Bukan berkeluh kesah, bukan. Sabar. Orang beriman sabar. Tapi memang kalau bicara sabar kita bicara iman, karena Allah yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tuh kalau bicara sabar, bab sabar khusus untuk orang beriman. Jadi kalau Anda memang nggak sabar, yang dikritisi itu iman. Makanya orang kalau habis capek pulang kantor, banyak maksiat mungkin di luar, jangan suka dibawain berita yang macam-macam. Imannya lagi turun. Biar dia mandi dulu, sholat dulu, zikir, tasbih, tahmid.
ngomong yang mengagetkan, mendingan dah. Ini baru nyampe, muka berminyak, lecek, nyureng, sampai kecil lihat orang. Yang diomongin semua yang bikin dia pegel. Waduh, ribut urusannya. Jangan. Dibikin adem dulu, diajak ngomong yang enak dulu, baru disampaikan. Itu teknik loh. Nah, ya. Supaya dia tetap bertahan dalam kesabaran. Karena orang nggak boleh menghilangkan sabar. Kalau nggak kuat gimana, Ustaz? Menghindar. Menghindar. Ali bin Abi Thalib aja tuh kan sampai dipanggil Abu Turab. Kenapa? Karena dia udah nggak kuat. Kalau Fatimah lagi ngomel-ngomel, dia berdiri, emosi, dia duduk. Masih emosi juga, dia berbaring. Masih emosi juga, dia wudhu. Tuh Ali. Masih emosi, dia guling-gulingan di debu. Kata Rasul, kum Abu Turab, bangun ya orang yang berdebu, kata Rasul tuh. Tapi don't try it at home. Ya, jangan dicoba. Berdebu amat dari mana? Pengen kayak Ali, nggak usah begitu ya. Ini cuma contoh. Ali tuh nggak ngilangin sabar, mendingan cari solusi. Ya nggak usah begitu, jalan deh, tinggalin deh. Ya. Karena orang kalau lagi emosi ini kan pendek, sumbu pendek, emosi aja. Akhirnya yang kelontar yang enggak. Kalau dia mengatakan cerai sih nggak sah emosi. Cuma kan sumpah serapah yang paling bahaya. Ya. Udah gitu berkeluh kesah lagi sama temen yang nggak jelas agamanya. Nih Pak, Bu, yang udah punya anak ya, tolong kalau anaknya nanti cari pasangan, tolong tanya sama calon pasangan tersebut punya teman ulama gak? Tanya. Jangan main nikahin anak aja. Kalau nikahin sebelum lagi ta'aruf ya, tanya, kamu tinggal di mana? Oh, Masya Allah. Siapa ulama yang kamu kenal dalam hidup kamu? Tanya. Ulama apa tante? Pulang. Ulama apa? Dia nggak tahu ulama pun kelewat. Mau ta'aruf. Kenapa mesti kenal ulama, Ustaz? Karena rumah tangganya pasti diuji. Kalau dia berteman sama ulama, punya masalah, dia datang ke ulama. Tuh nggak main-main tuh. Ya kalau taruh katanya belum selevel ulama dah, ustadz-ustadz yang dia kenal dah yang orang baik. Tanya. Jadi kalau punya masalah datangnya ke orang baik. Kan orang tergantung temen nih. Kalau temennya baik-baik dia kan. Iya. Jadi main terima aja Pak, nggak nanya Pak. Saya mah yakin kenapa jidatnya cemong. Waduh, taruh. Kesian yang asam urat nggak cemong-cemong, betul nggak bisa sujud, nggak begitu ukurannya. Ya kalau sujudnya betul ya cemong, ya. Tapi kalau dicemong-cemongin ya lain cerita. Modal cemong pengen dibilang beriman, ntar dulu, ya. Ada aturannya. Kalau dia nggak punya teman ulama, rumah tangga menguji dia, kerdil jiwanya, akhirnya dilarikan ke yang enggak. Lama punya masalah sama bini, datang ke temen yang punya masalah sama bininya juga, habis dah gibah. Temennya tuh main lu nongol, udah lama nggak nongol. Aduh, tahu dah rumah tangga gua kacau banget. Ada apa? Bini bikin masalah mulu, sama bini gua juga begitu tuh. Gede-gedean bini dah udah gitu ya. Akhirnya aib yang diomongin nggak ada selesainya. Punya masalah sama mertua, sama orang tua, lari ke teman yang broken home. Manyun aja, kenapa ente? Mertua, bikin masalah mulu mertua dah, ya Allah, kenapa masih ada dia sih di atas dunia ini? Ya harus, kalau nggak ada dia lo nggak kawin mana ya kan? Dilurusin dulu nih. Orang kalau lagi punya masalah kan macem-macem obrolannya kan. Jangan berkeluh kesah, harusnya bersyukur punya mertua. Mana babe mah begini lagi gini. Ya, kalau temennya dia orang yang nggak bagus agamanya kan, udah akhirnya kacau. Coba tuh mama ulama udah sabar. Kita kesal sama orang tua juga, ya orang tua nggak ada bekasnya. Yang diuji masalah orang tua ya bukan kita doang. Nabi Ibrahim diuji, orang tuanya malah kafir, betul? Tukang bikin patung. Aduh, kita mah alhamdulillah orang tua kita biar nggak demen ke masjid kan nggak bikin patung, betul?
nggak ada defense lah, nggak ada perlawanan lah istilahnya. Jangan suka berkeluh kesah. Alhamdulillah ya, kita masih beruntung tuh. Khalid bin Walid tuh, orang tuanya penghuni neraka ya. Walid bin Mughirah, betul tuh. Mughirah bin Abi Jahal, pelaut Rasul tuh. Bapaknya siapa? Abu Jahal. Ente bapaknya siapa? Dudung Marpawi. Syukur, coba kalau sini selalu ke Abu Jahal. Kalau hitung iya ya. Ini cuma masalah keluh kesah yang nggak ada ujungnya. Permasalahan sering di situ. Maka ulama tekankan, suruh tetap pertahankan sabar. Baru kemudian yang terakhir, yang kelima ini, suruh yakin bahwa Allah ini menghendaki kebaikan bagi hambanya. Ya, Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya. Karena akan selalu ada hikmah di balik ujian. Fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin tadi. Allah pengen tahu siapa di antara kalian yang jujur, siapa di antara kalian yang mendustakan Allah. Itu yang Allah pengen. Orang berilmu tahu, paham, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Makanya dia nggak sia-siakan. Ini cuma sekedar menanti, hidup sebentar di atas dunia. Sittin wa sab'in, 60-70, nggak lama. Nggak mau dia buang percuma. Nggak mau dia sia-siakan. Bagaimana caranya? Waktu yang sempit ini dia kumpulkan amal sebanyak mungkin. Karena kalau dia mati nanti, kan yang nganter 3, 2 balik 1 netep. Sanak famili harta amal soleh. Sanak famili harta kembali, yang tetap apa? Amal soleh. Sekarang amal soleh apa yang sudah kau perbuat? Lawang nama Allah aja nggak hafal sampai sekarang. Ngaku hamba Allah, nggak hafal nama Allah. Ngaku umat Muhammad, nggak ngerti konsekuensi syahadat, nggak paham hadis Nabi. Sholat kenapa takbir begini, ruku begini, nggak pernah dibahas. Kok tenang-tenang aja. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ya, itu menangis di hadapan Allah. Kenapa? Karena dia mengatakan, ya Allah, betapa ruginya aku ya Allah, dalam hidupku aku mengerjakan 3 dosa. 3 dosa bikin dia nangis. Lah kita tiap menit 3, ngakak mulu, betul. Ya, ini makanya dikata ada Sairul Juhala itu kan, kata Ibnu Qayyim di kitab Adawa-Dawa itu, Sairul Juhala, sairnya orang-orang jahil. Kata Ibnu Qayyim, nasilud dzunub ila dzunub wa nartaji darajal jinan ladan na'imil khalid wa laqad alimna anna abawaini akhraja min malakutihil a'la bidambin wahid. Ini bahasa Ibnu Qayyim, saya cuma nyampein doang nih ya. Di abad ke-15 dulu nih. Nasilud dzunub ila dzunub, kata beliau. Kita ini orang yang suka nyambung dosa. Di mana aja kita berdosa. Di masjid kita berdosa, ngeliatin orang, ngomongin orang. Di pasar kita berdosa, di kantor kita berdosa. Di mana aja kita berdosa. Makanya saya lagi booming ini. Di mana aja kita ngaji. Masjid ayo, hotel ayo, gunung ayo. Apa di mana nih? Di taman sambil rekreasi, ngaji daripada berdosa. Ini orang berdosa, nasilud dzunub ila dzunub wa nartaji darajal jinan ladan naimil khalid. Di tengah dia berbuat dosa, dia selalu mengangkat tangan ke langit minta derajat penghuni sorga. Tuh kita tuh dosa terus, tapi yang diminta sorga. Nggak ada orang berdosa minta neraka, nggak bakal berani. Ya Allah, saya copet, nerakanya nggak bakal berani dia minta begitu. Tetap minta sorga. Ya, dia minta sorga, nggak ada. Saya sering nemuin, saya mengajar di KPK, saya tahu banget muka-muka orang yang berdosa di sana. Ya, kelihatannya tuh, masya Allah ya. Itu kalau habis Jumatan pada doa, ya Allah, kayaknya ya Allah, mudah-mudahan nggak ketahuan ya Allah, ya ketahuan. Mendingan ketahuan di dunia, beres urusannya. Di akhirat kan nggak beres-beres nih urusannya. Emang koruptor aman di akhirat. Suruh nyari tuh duit siapa aja yang dimakan tuh. Ini orang yang suka korupsi dia pikir umurnya panjang kali. Ya Allah ya Karim, yang kaya aja pendek, apalagi yang koruptor kayak begini. Udah deh ya Allah, tobat.
Yuk bangun negeri yuk. Jangan saling bermusuhan yuk, bergandeng tangan yuk. Yuk tegakkan tauhid. Sudah saatnya Indonesia bertauhid. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan bahwa wa maliz zalimin min ansor. Tidak akan pernah ada penolong buat orang yang berbuat syirik. Tauhid itu lawan syirik. Pengen negeri ini mulia, tegakkan tauhid. Yuk doakan pemerintah, yuk bantu pemerintah, yuk berpikir bagaimana menegakkan tauhid. Ini harusnya begitu. Bukan saling hujat, saling sangka, kita nggak ada silaturahmi. Yuk berteman di luar masjid. Jangan cuma di masjid kita kumpul, di luar masjid kita kenal, kita akrab. Ayo buat sebuah ikatan yang indah dalam naungan Islam. Allah muliakan kita insya Allah. Semua ada tahapannya. Kalau bisa kayak gitu, masya Allah. Jadi betul-betul memang Allah tuh pengen yang baik. Yuridullah bikumul yusra wa yuridullah bikumul. Allah pengen yang gampang, nggak pengen yang sulit. Makanya bikin agama ini nggak bikin sulit. Kalau agama menimbulkan kesulitan, ada yang salah. Agama bikin mudah, agama bikin gampang. Li'anna dina yusrun, karena agama ini mudah dan gampang. Masya Allah. Kita berdialog ya. Yuk silakan yang mau bertanya. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadol, silakan yang mau bertanya. Oke. Yang pertanyaan tadi yang belum dibaca, kalau boleh baca. Assalamualaikum Ustaz. Semoga dalam perlindungan Allah wa iyyakum insyaallah. Apakah ada penjelasan mati suri di dalam Islam? Jazakallah. Ya, di Islam nggak ada mati suri. Islam cuma ciptakan mati dan hidup, al-maut wal hayy, kehidupan dan kematian. Jadi kalau istilah mati suri itu belum mati, cuma memang lemah jantung tak terdeteksi gitu ya. Awalam yaro kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihi la yarji'un. Itu surat Yasin yang kita baca tuh. Tidakkah kalian melihat orang yang sudah wafat nggak dikembalikan lagi? Ini juga cukup menasihati banyak orang, karena orang berkeyakinan kalau orang mati itu bisa bisa menimbulkan kesurupan katanya. Nggak ada orang mati masuk ke badan orang hidup tuh nggak ada. Itu subbihalahu syaitan. Buat apa kita ngaji Yasin kalau masih yakin sama begitu? Allah yang bilang kok, tidakkah kalian melihat orang yang sudah mati nggak dihidupkan lagi ya? Nggak ada sudah. Hati-hati nih, orang suka salah paham. Makanya kalau orang kesurupan tuh ruqyah, bukan diajak ngobrol. Ya setan mah seneng, dia diajak ngobrol ngalor ngidul dah. Ngaco. Siapa nih? Siapa? Pak Ardi, kan masih hidup. Salah, siapa nih? Nyurup aja salah, gimana nggak nyurup nih orang? Nggak ada ya. Jadi sudah kalau orang kesurupan itu ya ruqyah, ukhruj ya adu Allah al'anuka bila'natillah. Keluar kau musuh Allah. Aku laknat kamu dengan laknat Allah. Bacakan Al-Baqarah, bacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kita yang ruqyah kudu berani. Ngeruqyah dipelototin nama yang diruqyah kabur ya. Jangan ya, harus berani. Nggak ada mati suri dalam Islam tuh nggak ada. Ketemu juga nih. Ini yang begini-begini ini suka jadi masalah. Saya sudah bilang, kita kan sapar. Orang kalau sapar ya, itu sunnah muakkad untuk mengkosor. Namanya sholat. Jadi yang dikosor cuma sholat. Salam jangan dikosor. Ini salam dikosor. Aswar wab. Saya pikir cuma di Jakarta doang, Surabaya sama juga ya. Ini kalau kita bawa ke MUI masalah ini, aliran baru nih.
Salamnya beda, aswarwab. Jawabnya was. Ya, jangan dikosor. Ya, assalamualaikum. Ya Allah, itu doa. Ya, sekarang kalau aswarwab apa artinya? Bukan doa akhirnya. Saya mau tanya, bagaimana kalau ada keluarga yang materinya kurang, ilmunya kurang, dan utang masih banyak, tapi ada niat poligami? Suruh bagusin salam dulu baru poligami. Salam masih ngaco, poligami. Mau nyetak keluarga aswarwab ya. Namanya Dudung. Kerjaannya kalau salam aswarwab, orang panggil dia kenal Pak Dudung nggak? Pak Dudung mana? Yang kalau salam aswarwab gitu. Ya kalau memang kondisinya semua serba kurang mau poligami, itu yang nerima poligami kelewatan mau sama orang begini. Apa yang mau dijanjiin sama dia? Yang ada aja kurang. Jangan. Ya, memang kalau dalam teori matematik ya, kalau bilangan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Tapi kalau bahasa komunikasi, orang susah, 1 orang susah ditambah 1 orang susah sama dengan 2 orang nggak susah, gitu kan? Karena kan kalau dua-duanya susah kan repot. Ya. Anak dari istri pertama ada 5 anak masih kecil-kecil, rumah masih ngontrak dan ada cicilan motor. Sedangkan calon istri kedua janda, anak 2. Jika suami tetap melakukan poligami itu termasuk sunnah nafsu atau gimana tuh? Udah lu nggak paham. Ngapa jadi curhat ke saya urusan situ? Lagi nih janda anak 2 juga sih ya, dia mau juga. Cari yang mendingan apa Bu? Ya banyak bener anak laki di sini nih. Orang susah, aduh. Ya terserah dia deh udah ya. Ibu nanya sih begitu nih, nafsu apa sih? Dia tahu sih, belum nanya orangnya. Tapi kan dia poligami pasti ada alasannya dong, ya. Ya alasannya apa? Kenapa dia berpoligami? Dulu dia nggak berpoligami, sekarang berpoligami. Alasannya apa? Kalau alasannya karena Allah kita nggak bisa komplain. Tapi kalau alasannya iseng lain cerita. Atau apa gitu kan diharamkan. Hei, poligami itu syariat. Tapi itu bukan tujuan, itu solusi yang Islam tawarkan. Karena kalau nggak ada poligami, prostitusi. Lawang akhir zaman 1:50 laki perempuan. Ini sih kalau ngomonginnya laki bilang demen nih begini kah begini. Ntar dulu dilurusin. 1:50 kan salah satu laki 1 perempuan 49 sama siapa? Sama siapa kita? Begitu kata ibu kan begitu ya. Ya taruh suami ibu nggak berpoligami, tapi kan anak perjaka ibu makin gede. Digoda 49 perempuan yang nggak jelas status ya, kegoda gimana? Hati-hati. Ya, jangan salah paham dengan syariat. Nggak ada syariat yang menzolimi, nggak ada. Saya kadang-kadang suka ketemu masalah begini terus Pak. Sering ketemu ibu-ibu kadang-kadang suka komplain ya. Saya juga pernah baca hadis Ustaz tentang masalah apa namanya laki-laki kalau di sorga itu katanya dikasih bantal Ustaz. Bantal isinya 70 bidadari Ustaz. Saya kesel kalau ingat tuh hadis Ustaz. Lah kalau satu bantal 70 bidadari saya sebelah mana Ustaz gitu. Ya si ibu saya bilang kalau di sorga udah gak usah mikirin gitu, mana kita masuknya udah alhamdulillah kan ya. Mikirin bantal juga. Emperan sorga itu udah alhamdulillah gitu. Jadi kadang-kadang kita suka begitu tuh. Ya, suka salah paham sama Allah. Hati-hati. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya Ustaz. Ada yang bilang kalau orang yang sudah sepuh, setiap sikap perilakunya seperti anak-anak lagi. Apa ada petunjuk agar tidak salah paham Ustaz? Ya lihat aja langsung. Orang kalau udah tua kan
wa nu'ammirhu nunakishu, kata Allah. Bersama panjangnya umur kukurangkan raganya. Saya kalau pagi itu suka ngobrol sama ayah saya depan rumah, yang sudah sepuh, sudah putih gitu ya. Saya suka ngobrol, panjang umur enak bah ya. Enak dari mana? Dibilang gitu. Ya alhamdulillah masih bisa ibadah. Cuma jujur ya, kadang-kadang sedih aja kalau ingat dulu kita ibadah rajin, lincah. Ini umur panjang jadi lelet. Ruku nggak rapi, itidal nggak bagus, emosi nggak kontrol tuh. Saya mau ngobrol sama orang tua. Makanya ente anak muda ada orang tua ngobrol. Ini ada orang tua mau didiemin, dicuekin. Ngomong sama anak muda aja. Ngobrol sama orang tua, ini buku yang berjalan loh. Hormati orang-orang tua kita, guru-guru kita tuh hormatin, temuin. Itu ada buku yang berjalan. Supaya kita dapat bocoran. Kita kan belum ngalamin masa tua kan. Tanya sama orang tua. Gimana sih usia tua, apa sih yang dibutuhkan? Ada bayangan. Lah kalau nggak ada bayangan repot. Kita cari dunia, emang udah tua kita bakal mangkat dunia? Kan enggak, bakal kita tinggalin. Kita pikir kita cari dunia bakal kita bawa mati. Enggak. Teman akrab kita aja nanti kalau kita mati, yang paling kenceng injek-injek tanah ketika kita diuruk. Dah, padat dah. Teman akrab tuh, ya. Apalagi yang enggak akrab. Masya Allah. Subhanallah. Orang yang paling kita cinta, paling semangat motong kurung batang kita. Yang tadinya kalau kita pergi dia nangis paling kencang, sekarang dia paling kencang bawa kita ke lubang. Masa? Ada waktu, ada masa seperti itu. Usia tua dikurangin, baca tuh. Wa nu'ammirhu nunakis. Allah kurangkan itu. Nah. Bagaimana cara untuk meluruskan pemahaman orang yang mengikuti jaringan Islam liberal? Kalau kita belum bisa berdialog, belum bisa jidal, wajadilhum billati hiya ahsan, yang saya maksud jidal dengan yang terbaik, doain. Yang merubah tuh Allah, bukan kita. Jangan gara-gara kita nggak bisa jidal, akhirnya dia makin merasa benar. Itu yang paling bahaya. Kita suka hiporia sih, suka rame masalah satu hukum yang kita nggak paham. Akhirnya yang diomongin jadi gede gara-gara kita tuh. Kayak orang ngomongin Syiah, yang ngomongin nggak paham Syiah diem aja, nggak nyaut. Akhirnya orang Indonesia bilang tuh, Syiah mah baik, nggak ngebales. Bilang apa tuh? Padahal sih dia sedang takiyah kan. Sudah menyikapi orang-orang Islam liberal gini, kita mesti berilmu dulu nih. Ilmu komunikasi khususnya, selain ilmu agama yang kita punya. Karena mereka pakai logika. Agama ya kalau pakai logika, Isra Mi'raj nggak ada. Agama kalau pakai logika, itu yang namanya sedekah hapus. Lawang sedekah jadi banyak, unfik alik, logika mana yang bisa nerima? Nggak ada, ya demi Allah nggak ada. Masya Allah. Mereka sering bilang, nggak apa-apa, nggak sholat, yang penting berbuat baik. Ibadah aja dia ngomong dah, diladeninnya. Ibadah dipusingin amat ya. Kecuali ya kalau yang ngomong itu orang yang sudah ngaji sunnah, kita ngomong ilmiah. Orang liberal mah liatin aja, emang Allah buta. Emang dia merasa aman jalan di bumi. Malaikat udah menoyor dia, liatin. Saya sih gitu, kalau ini orang yang benci jenggot, benci ini pada tua, liatin berapa lama lagi sih, liatin. Dan di akhirat kita tawain, syukur. Mengendap. Atau kita ledekin pakai bahasa anak Jakarta apa? Si Jonas saja nggak gitu ya, kayak gitu ya. Ledekin aja, cengin aja udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, bagaimana cara menghadapi keluarga yang belum mengerti sunnah? Afwan, mendakwahi orang tua dibolehkan dalam Islam, Tat? Iya. Bahkan kadang orang tua bermanfaat buat anak, atau anak yang bermanfaat buat orang tua. Jadi kalau memang antum diuji sama orang tua yang nggak baik, Allah tahu anda baik buat dia, atau sebaliknya gitu. Ada caranya. Teknik dalam dakwah itu namanya uslub, cara berdakwah. Secara umum cara berdakwah itu perlu mengerti bahwa orang dalam dakwah itu harus mempunyai daya tarik.
supaya Anda dinanti. Karena banyak orang yang kadang-kadang ngelihat nih Ustadz ngomong dop. Oh, kayaknya ntar di rumah bakal begini. Dia bikin, digeser bangku, geser meja, pakai taplak, ada mek-mekan, anak semua dikumpulin. Saya ngomong atu-atu kabur. Ya kan beda, Anda kan nggak ditunggu sama mereka. Si Ustadz ditunggu, lain cerita. Ada cara. Makanya sebelum kita berdakwah, kita bermanfaat apa dulu buat dia. Ya. Saya heran kalau sampai Islam di sini nggak boleh, diusir, di ini orang Islam melarang kajian. Saya sih aneh. Ini orang nggak takut sama Allah, syariat dilarang-larang. Hati-hati. Kok bisa? Ini kan masalah hati. Kita nggak bisa bersaudara, itu permasalahannya. Kita cuma ngaku satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Teori. Sholat aja nggak berani rapat, padahal Nabi yang ngomong, lurus rapatkan shaf, mata kaki ketemu mata kaki, kata Rasul. Allah rapatkan ukhuwah kalian, doa Rasul. Kita rapatin di sepak masing-masing. Gitu. Katanya persatuan dan kesatuan, sila ketiga gitu. Ini bahaya sekali. Sholat sama bernegara tuh mirip. Pemimpin tergantung rakyat, pemimpin imam tergantung makmum. Kalau makmum pinter, yang diangkat orang pinter. Tapi makmum sadar yang diangkat sepinter-pinternya manusia, pasti salah. Makanya sop paling depan tuh orang yang berilmu. Yang kedua begitu tuh sampai yang paling EO belakang itu. Ini yang paling bodoh, paling depan belakang imam lagi. Imam salah dia deg-degan, dia kabur yang ada. Kalau imam salah kan ingatin subhanallah. Maha suci Allah, yang nggak pernah salah cuma Allah. Bernegara juga sama. Kalau presiden salah, ini yang paling depan yang ingetin nih, anggota DPR tuh. Jangan yang di bawah turun. Imam salah yang di belakang nyaut, ganti imam turunin. Hancur dong sholat. Sampai ditarik ke imam, mundur, begitu kan? Ini Masya Allah. Makanya sholat tuh penting. Imam jangan cuma ngimamin. Kalau maghrib tuh sunnah. Kalau di Mekah Madinah tuh, di luar-luar kampungnya juga tuh, setiap ulama kan punya masjid. Selalu tuh ceramah habis sholat maghrib. Biar kata 15-20 menit. Biar akrab sama makmumnya. Nasihatin tadi yang saya baca tuh artinya gini. Boleh. Itu bukan pekerjaan kok. Dakwah ini bukan kerjaan, bukan nyari duit. Demi Allah, bukan nyari duit. Imam juga sama, bukan. Jadi kita asik, kita dakwah tuh enak karena nggak terbebani. Ya. Masya Allah. Nabi aja ngangon kambing sama dagang. Masa Ustadz nggak dagang, nggak ngangon kambing, kelewatan. Perlu dipikirkan loh. Jadi betul-betul memang dipahami supaya apa? Sampainya asik, caranya asik, dan Islam itu asik. Ya. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Dalam Quran disebut musik diciptakan, manusia diciptakan suka berkeluh kesah. Walaupun sudah berusaha menahan keluh kesah, tetapi masih ada sedikit pertanyaan. Bagaimana? Adakah cara berkeluh kesah yang baik? Masya Allah, dipaksain pengen berkeluh kesah juga. Berkeluh kesah yang baik ya sama Allah. Jangan sama orang. Kita mau sama Allah terbuka aja dah. Omongin semua. Sama Allah malu-malu. Ketawa diri. Kenapa ketawa? Nggak enak ngomong sama Allah. Ya. Sama Allah terbuka. Omongin semuanya. Omongin. Ya. Hati enak jadinya deh. Jadi keluh kesah sama Allah boleh. Ya. Atau sama orang yang berilmu untuk mencari solusi. Boleh. Bolehkah berkeluh kesah pada orang? Ya, boleh sekali ya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana pendapat Ustaz tentang kerja di bidang perhotelan? Enggak apa-apa, kenapa emang? Kerja di perhotelan boleh, nggak ada masalah. Karena setahu saya banyak hotel menjadi tempat maksiat, menjual minuman alkohol. Ya kalau memang ente tahu di situ maksiat jual minuman, jangan kerja di situ, susah. Udah tahu nanya ya. Udah ngobrol nih orang nih ya. Udah
malam nih macam-macam. Ustaz, saya minta solusi Ustaz buat saya dan teman saya, karena kami sekolah di tempat yang dimana guru-guru anti sama celana cingkrang atau sunnah yang lainnya, dan juga guru-guru kami tahu bahwa kami ikut kajian sunnah salaf. Ini yang guru-guru kami bilang aliran sesat, dan juga kami minta solusi supaya tidak terkena subhatnya Ustaz. Pindah Ustaz. Oh begini situ mulu. Atau kalau memang belum bisa pindah, jangan dibingungin, bertemanlah dengan guru kita. Guru kita kalau bilang sunnah itu sesat, karena belum sampai dalil sama dia. Tanya sesatnya di mana, tanya. Kerasnya di mana, tanya coba. Ada yang merasa tersesatkan nggak dari tadi? Ada yang merasa keras nggak dari tadi? Dari sini kelihatan nggak ada yang ngantuk. Islam nggak bikin keras, nggak bikin ngantuk. Islam asik, ya. Cuma mindset kita seperti apa? Guru kita begitu, karena memang dia belum lihat manfaat kita buat dia. Makanya saya suka bilang, yang punya kelebihan rezeki, ingat guru di masa lalu, temuin guru kita. Guru ngaji kita zaman kecil tuh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Itu siapa lu? Ya, masa lupa sih Tat? Ya lupa lah, udah lama. Dulu yang suka ngumpetin kapur, oh lu sini lu, gitu. Alhamdulillah Tat, ini izin Allah sekarang ini rezeki, alhamdulillah deh, doa Ustaz juga. Oh Masya Allah. Tat, bulan depan umroh. Begitu. Ini pengen dicintai sama orang, hadiah pahit amat. Tabu. Ini guru kita mungkin nggak demen sama kita karena kita nggak bisa menguntungkan buat dia. Ya, tabu. Yuk budayakan saling memberi timbul cinta. Masya Allah. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan buat kita insya Allah. Ya. Cuman memang dari pertanyaan yang banyak ini nih, ya. Ini yang paling bagus ini nih. Tadi ini pertanyaan yang masalah keluh kesah nih, ya. Ini saya kasih hadiah deh nih, ya. Mulai besok pagi ngeteh, bisa ini pakai gelas Al-Azifi nih, ya. Mudah-mudahan nggak berkeluh kesah. Kali kalau sambil ngeteh, alhamdulillah nggak ada keluh kesah. Kurang ngeteh. Ya, insya Allah manfaat yang disampaikan. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.